Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Fudhali. Minggu yang lalu kami pernah menyampaikan di dalam kitab Kifayatul Awam ini bahwa musannif Muhammad Fudhali memulai dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan sebuah muqaddimah yang mana qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidatan. Ketahuilah bahwa ada sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim untuk mengetahui 50 akidah. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifalaha. Dan setiap akidah wajib bagi umat muslim untuk mengetahui dalilan ijmalian atau tafsilian. Baik dalil secara global maupun dalil secara terperinci. Jadi bagi umat muslim ada sebuah kewajiban yang mana harus mengetahui 50 akidah disertai dengan dalil, baik dalil global maupun dalil terperinci. Qala ba'duhum yushtaratu ay ya'rifad dalilat tafsiliyah. Sebagian ulama itu disyariatkan bagi umat muslim untuk mengetahui dalil terperinci. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada kewajiban atau disyaratkan mengetahui dalil secara terperincinya. Lakinnal jumhur ala annahu yakfid dalilu al-ijmaliyu. Namun kebanyakan para ulama atau jumhur ulama itu sesungguhnya umat muslim hanya cukup untuk mengetahui dalil secara dalil global, ya. Jadi hanya cukup untuk mengetahui dalil secara global. Jadi contohnya dalil global itu ketika kita ditanya apakah Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka cukup dengan menjawab wujudnya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah bukti adanya Sang Kholik, ya. Jadi wujudnya sesuatu selain Allah adalah bukti adanya Sang Kholik, Sang Pencipta. Jadi cukup dengan ya adanya makhluk ini, ya adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan dalil secara global. Jadi adanya makhluk, bagaimana adanya sesuatu tanpa adanya yang menciptakannya. Jadi cukup seperti tadi itu sudah sah, ya. Jadi sudah sah hanya menjawab dengan dalil secara dalil global. Kita lanjutkan. Likulli aqidatin min hadil khamsina, ya. Jadi dari setiap 50 tadi itu cukup bagi kita itu hanya mampu atau tahu tentang dalil secara global. Wad dalilu tafsiliyu misaluhu. Sedangkan dalil yang terperinci contohnya
Di sini di dalam kitab Kifayatul Awam, idza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala ayyaqala hadil makhluqatu fayaqulu lahu sa'il al makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin, ya. Fayujibhu, fayujibhu. Nah, contoh dalil terperinci itu adalah wujudnya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari tiada menjadi ada. Atau bisa dijawab, ya, mulai dari keadaan mungkin ada, mungkin tidak ada selamanya, kemudian menjadi ada. Itulah dalil secara terperinci. Tapi kalau kita hanya tahu tentang dalil globalnya saja itu sudah cukup. Jadi sudah tidak usah dijawab dengan embel-embel yang lain. Bahkan Muhammad Al-Fudhali, Syekh Muhammad Al-Fudhali di sini, ya, beliau melanjutkannya, wa amma idza lam yujibhu. Dan apabila orang yang ditanya, ya, orang yang ditanya tidak mampu untuk menjawab dalil terperincinya, bal qala lau hadil makhluqatu faqat, maka cukup dengan menjawab adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya makhluk, ya. Adanya makhluk itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup faqat. Jadi sudah tidak usah dipakai embel-embel yang lain. Jadi cukup hanya adanya makhluk itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita tidak mampu untuk menjawab dalil secara terperinci, ya. Walam ya'rif min jihati imkaniha awujudiha ba'da adamin fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun. Ya, tadi. Jadi walam ya'rif, jika kita tidak mengetahui, misalnya kita ditanya oleh anak kita, atau mungkin kan kadang anak kecil pun kadang suka bertanya kepada ayahnya, kepada ibunya, sesuatu yang mana mungkin tidak mungkin dia tanyakan. Nah, kadang saya pun sendiri kadang suka timbul dari anak itu suka bertanya-tanya, baik tentang alam, tentang apa, yang mungkin itu kok bisa bertanya hal semacam itu. Nah, ketika anak kita bertanya, ya, tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tidak tahu dalil terperincinya, cukup hanya menjawab dengan dalil globalnya saja. Ya, adanya kita, nah, adanya makhluk yang ada di dunia ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalil global itu adanya makhluk, bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dalil terperinci itu adalah mungkin ada, mungkin tidak ada selamanya, kemudian menjadi ada. Itu adalah dalil terperinci. Nah, kita lanjutkan. Wa ammat taqlidu. Nah, dan adapun taklid. Nah, kalau tadi kan dalil global, dalil terperinci. Nah, sekarang itu tentang taklid. Nah, apa yang dinamakan dengan taklid? Wa huwa ayya'rifal aqaidal khamsina, ya. Jadi taklid itu adalah, ya, mengetahui aqaid. Jadi mengetahui aqaid yang 50, ya. Walam ya'rif laha dalilan ijmalian atau tafsilian. Namun mereka itu tidak mengetahui, ya, baik dalil secara global maupun dalil secara terperinci. Nah, pokoknya yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Jadi ketika ditanya, ya dia tidak mengetahui. Ketika ditanya mana dalil atau bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, dia tidak bisa menjawab baik dalil secara global maupun dalil secara terperinci. Itu namanya taklid, ya. Fakhtalafa al ulama'u fihi. Kemudian para ulama itu berbeda pendapat, ya, tentang taklid, ya, tentang taklid.
Ada sebagian faqala ba'duhum la yakfi taklid. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak cukup taklid. Jadi umat muslim itu tidak cukup menurut sebagian ulama hanya taklid, ya, mengetahui aqaid yang 50 tapi tidak mengetahui dalil globalnya, dalil terperincinya. Menurut sebagian ulama itulah yakfi taklid, itu tidak cukup ya taklid. Nah, bahkan mereka mengatakan wal muqallidu kafirun. Bahkan orang yang taklid itu disebut dengan kafir. Namun di dalam hasyiahnya, ya, di dalam kitab hasyiah Kifayatul Awam ini, Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu mengatakan bahwa aigoiruna jin fil akhirah. Jadi bukan status hidupnya di dunia, tapi nanti di akhirat. Jadi kalau kita itu menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai syariat, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, ya dikatakan sebagai umat yang beriman, sebagai umat muslim. Nanti kalau di akhirat itu wallahu a'lam ya. Nah, itu sebagian para ulama. Wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi was-Sanusi wa atala fi Syarhil Kubra fi raddi ala man yaqula bi kifayati taqlid. Bahkan Al-Imam Ibnul Arabi atau Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, kalau di dalam kitab hasyiahnya itu adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Faqih. Dan Imam Sanusi itu menjelaskan dengan panjang lebar di dalam kitab Syarah Kubra ya. Bahkan mereka berdua itu menolak seseorang yang mengatakan bahwa cukup dengan taklid. Nah, jadi Imam Ibnul Arabi, Imam Sanusi itu menjelaskan panjang lebar. Beliau berpendapat tidak atau menolak orang-orang yang mengatakan bahwa umat muslim cukup dengan taklid. Jadi tidak tahu dalil terperincinya, tidak tahu dalil secara globalnya. Lakin nukila an Sanusiya raja'an dalika wa qala bi kifayati taklid lakin lam naro fi kutubi illal qawla bi adimi kifayati. Nah, bahkan ada satu pendapat yang mana Imam Sanusi itu mengatakan cukup juga taklid. Nah, namun setelah ditelaah oleh Syekh Muhammad Fudoli, jadi belum menemukan. Jadi Syekh Muhammad Fudoli itu belum menemukan melihat adanya pernyataan kaul Imam Sanusi bahwa taklid itu sudah cukup. Jadi para ulama zaman dahulu itu sudah sering berbeda pendapat sesuai dengan madhab masing-masing. Kalau di Indonesia mungkin tentang akidah itu kebanyakan mengikuti madhab al-Asy'ari wal Maturidiyah. Bahkan Imam al-Asy'ari pun banyak yang menentang. Dulu itu banyak yang menentang bahwa kewajiban untuk orang muslim itu cukup dengan mengetahui dalil global. Itu banyak yang menentang ya. Bahkan mereka mengatakan kepada Al-Imam Asy'ari, para sahabat dulu wafat saja ya, tidak mewajibkan harus tahu dalilnya. Tapi punya keyakinan yang kuat ya. Punya keyakinan yang kuat. Nah, jadi tentang ilmu kalam, ilmu usuluddin itu pasti banyak perbedaan-perbedaan sesuai dengan madhab masing-masing yang diikuti. Namun di Indonesia itu kebanyakan mengikuti akidahnya, mengikuti madhab al-Asy'ari wal Maturidiyah. Namun Imam al-Asy'ari ketika banyak para orang-orang atau para ulama yang menentang itu, beliau menjawab bagaimana mungkin para sahabat, para tabi'in, tabi'in tidak tahu dalilnya ya, tidak tahu dalilnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah
diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, bagaimana sikap kita ketika banyak perbedaan tentang akidah sesuai dengan madhab masing-masing ya? Nah, maka yang paling dianjurkan, disunahkan bagi kita, apalagi sebagai orang awam, itu al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Jadi keluar dari perbedaan itu disunahkan, jadi dianjurkan. Lebih baik kita ya misalnya kita minimal belajar dulu lah, belajar tentang mengetahui aqaid yang 50 ini, kemudian tahu tentang dalil globalnya. Ketika kita sudah belajar namun lupa, jadi minimal dalil globalnya walaupun tidak tahu dalil terperincinya gitu. Misalnya kita lupa tentang dalil globalnya, ya wajarlah, namanya manusia, al-insanu mahalul khotawan nisyan. Yang terpenting ada usaha dulu kita untuk mengetahui aqaid yang 50, kemudian mengetahui dalil secara globalnya. Jadi sampai di sini dulu, sebelum kita akhiri, kita ikuti yang sahih, yang mana para ulama, jumhur ulama mengatakan wal mukhtaru al iktifa'u bit taklid fil iman, dan memilih bahwa cukup dengan taklid di dalam iman, lakin ma'al isyan, akan tetapi disertai dengan maksiat. Jadi maksudnya ya cukup dengan taklid, kebanyakan para ulama juga memilih, namun dibarengi dengan maksiat. Nah, supaya kita selamat, ya keluar dari perbedaan, khilaf, kemudian mengambil tengah-tengah, yaitu mau berusaha belajar untuk mengetahui minimal dalil globalnya. Ketika kita sudah belajar, kemudian lupa dalil globalnya, ya sudah, itu mungkin karena tempatnya manusia adalah tempatnya khilaf dan salah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.